seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di depan sebuah toko. Dugaan sementara pria tersebut meninggal akibat kelaparan. Aksi demo tolak kenaikan harga BBM kembali terjadi. Kali ini mahasiswa di Boyolali menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD. Terinspirasi dari Citayam Fashion Week, pemerintah Kabupaten Pati bakal menggelar peragaan busana dalam ajang Car Free Day pada pekan ini. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Mahasiswa Boyolali melakukan aksi demo di depan DPRD Boyolali terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta penyaluran bantuan BBM bersubsidi melibatkan peran masyarakat sehingga tersalurkan tepat sasaran. Ratusan mahasiswa dari Universitas Boyolali melakukan aksi long march menuju gedung DPRD Boyolali di Komplek Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali. Sesampainya di depan gedung DPRD Boyolali, massa melakukan orasi dan membentangkan spanduk yang berisi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Perwakilan dari mahasiswa kemudian diterima masuk ke gedung DPRD Boyolali untuk melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Boyolali dan beberapa anggota DPRD Boyolali untuk menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan mereka. Aksi ini kita landasi dari agitasi dari masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Boyolali, yang mana memang kondisi hari ini kita menolak secara tegas kenaikan harga BBM ini karena di dalam masa recovery pasca pandemi ini untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat terasa sangat terdampak dari kenaikan harga BBM ini. Bagaimana efek dominonya hari ini sudah mulai terasa gitu, Pak. Jalan dengan tuntutan kami, yang pertama adalah menolak secara tegas kenaikan harga BBM bersubsidi, yang kedua mendesak pemerintah untuk bersungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak, yang ketiga mendesak pemerintah untuk segera meregulasikan kebijakan subsidi tepat sasaran, yang keempat adalah mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam penyaluran BBM bersubsidi. Seperti itu, Bapak. Sementara itu, Ketua DPRD Boyolali Marsono menilai positif dengan adanya aksi demonstrasi tersebut. Namun terkait aspirasi dan 4 poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Marsono siap menampung aspirasi mereka lantaran semua keputusan berada di pemerintah pusat. Kalau urusan permintaan ataupun kesepakatan tadi yang ditandatangani, ini sepenuhnya kan kebijakan pemerintah pusat. Kita di daerah tentu tidak memiliki kewenangan dari sisi itu. Satu hal masukan yang sangat progresif yang tadi saya sampaikan, yang poin keempat, karena di situ justru menekankan pada partisipasi masyarakat saat dalam pembagian subsidi BBM nanti begitu. Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung DPRD ini mendapat pengamanan dari TNI Polri dan Satpol PP Boyolali. Setelah aspirasi para mahasiswa tersebut tersampaikan, mereka lantas membubarkan diri dengan tertib tanpa adanya kericuhan. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan pengecekan ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN Bandengan Kendal. Ia mengimbau agar dibuatkan sistem sehingga tidak akan terjadi antrean yang panjang. Yang sudah divaksin 3 kali ngacung. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan pengecekan langsung pada SPBN Bandengan Kendal, Jawa Tengah. Pasca kenaikan harga BBM, para nelayan keluhkan sulitnya untuk mendapatkan BBM. Sedangkan di SPBN sendiri tidak setiap hari ada, sehingga para nelayan harus mengantri. Sebab jika tidak mendapatkan BBM, para nelayan batal untuk melaut. Ganjar meminta pada Pemkab Kendal untuk dibuatkan sistem dalam melayani pembelian BBM nelayan sehingga tidak terjadi antrian. Maka kalaulah kemudian ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka, nelayan itu mungkin asal aksesnya gampang, minyaknya mungkin dia juga bisa terima kok. Kebutuhannya dipenuhi mungkin bisa terima. Maka dari HMSI, dari dinas, ya, dari kelompok-kelompok nelayan yang ada, kita minta untuk
kita data kebutuhannya apa, sehingga nanti hitung-hitungan yang kurang seperti Mas Bupati tadi sampaikan, kita akan bantu dorong untuk bisa mendapatkannya. Tapi pendataannya harus bagus, sistemnya harus bagus. Itu kepala dinasnya itu sehari tanda tangan berapa rekomendasi? Bayangin, pegel kalau semuanya seperti ini ya, makanya mestinya dibangun sistem yang lebih gampang sehingga rekomendasinya bisa secara elektronik. Saya membayangkan kartu nelayannya kalau bisa digunakan per individu, di sana sudah ada kuotanya, otomatis kita tinggal ngatur saja. Sementara salah satu nelayan Bandengan yang ikut mengantri BBM jenis solar mengatakan, sebenarnya nelayan tidak mempermasalahkan kenaikan harga BBM. Namun yang dikeluhkan adalah ketika harga sudah naik, mereka harus melalui antrian panjang dan pengiriman solar yang biasanya setiap hari kini dikirim 2 hari sekali. Gini Pak, kalau 1 hari itu paling enggak kan sampai 1 ton lebih nelayan. Sekarang kotanya kurang, biasanya 5, 4, sekarang 2 unit. Nah, dalam 1 hari kalau kita sendiri apa semua? Kalau semua nelayan, kalau saya sendiri paling enggak itu kan kapal 3, paling enggak 300 liter. Sekarang dengan adanya pembatasan, pembelinya berapa sekarang? Ya sama, Tetap. kita menurut pas. Oh, menurut pasnya. Menurut pas tadi. Kita kapalnya kan agak besar, JT19, 1 hari kerja, 100 liter itu ya. Kalau pakai ngobor, tidak nyampe, kalau sama ngobor paling tidak 200. 100. Tapi dapatnya berapa? Dapatnya 100. Pas berarti ya, Pak? Tapi kan gini, kita dapat sehari, kadang 2 hari nggak dapat. Oh, begitu. Nah, gitu. Kotanya kurang, kota. Datangnya berarti nggak setiap hari? Nggak setiap hari. Kalau dulu kan setiap hari, sebelum BBM agak sulit. Kalau sekarang 2. 2 hari sekali. Ya, 2 unit 1 minggu. Oh, 1 minggu 2. Direktur PT Aneka Usaha PDAU Kabupaten Kendal Agus Priyokusuma mengatakan, untuk kuota BBM bagi nelayan sebenarnya ditambah bukan dikurangi. Yang tadinya 7.204 km sekarang ditambah menjadi 7.601 km. Namun dalam hal pengiriman yang biasanya dikirim 5 tangki sekarang hanya 2 tangki sehingga terjadi antrian. Hal ini akan disampaikan pada dinas terkait agar pengiriman solar bagi nelayan bisa dikirim seperti biasa. Terrealisasi 396 kiloliter untuk KL. Jadi yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal 12.591 kiloliter itu masih kurang jauh ya, karena baru terrealisasi itu tadi kita sampaikan 396.000. Nah, solusinya ya kami tetap menyampaikan kepada DKP, karena yang punya kebijakan atau punya aturan itu di DKP, yaitu melalui pemerintah kabupaten yang nantinya akan diajukan ke provinsi dan diajukan lagi ke BBM Migas yang penentu kebijakan. Kalau untuk SPBN di tahun 2022 ini bukan dikurangi malah ditambah, Pak. Beda dengan SPBU. SPBU ada pengurangan, di SPBN ada tambahan 396 KL atau 396.000 liter. Tangki sini Kapasitasnya 32 KL. Oh, berarti 2 tangki benar. Dari semula berapa? Asalnya berapa? Di tahun 2021 itu ada 7.204 kiloliter. Sekarang menjadi 7.601 kiloliter. Berarti ada penambahan. Pak, sekarang kuota ditambah, Pak. Namun antrian kok tetap banyak seperti ini, apa penyebabnya, Pak? Karena gini, Pak, karena untuk alokasi yang ada di Bandengan itu di bulan September ini ada 192 KL. Kita breakdown bagi 16 menjadi 12 rate, Pak. 12 rate. Sedangkan kebutuhan tiap hari ada 25, efektif kan 25 hari. Kita alokasinya cuma 12 rate, Pak. Otomatis munculnya antrian. Ria menambahkan pihaknya akan melaporkan pada DKP selaku pemegang kebijakan dan aturan, sehingga melalui pemerintah Kabupaten Kendal nantinya disampaikan ke DKP dan Provinsi, kemudian dilanjutkan pada BBM Migas. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya pada Kamis siang ditemukan meninggal dunia di depan sebuah toko di Jalan Raya Cipiring, Kendal, Jawa Tengah. Diduga korban meninggal dunia karena kelaparan dan menderita sakit. Tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban dan warga sekitar tidak mengenal identitas korban.
Kondisi korban sendiri saat ditemukan terbaring di depan sebuah toko dengan tubuh kurus. Tidak ada identitas yang ditemukan di tubuh korban, hanya pakaian dan sarung yang dikenakan, dan bungkusan plastik berisi obat yang ada di sekitar korban. Menurut warga sekitar, korban sudah sekitar 2 bulan terlihat berada di sekitar pertigaan Sriagung Cepiring Kendal dan tidur di depan toko. Sony Dewangga Tirta yang kali pertama menemukan korban meninggal mengaku tidak mengenalnya. Ia mengaku saat berjalan di sekitar lokasi melihat korban sudah terbaring, karena curiga ia mendatangi korban dan tubuhnya sudah banyak dihinggapi lalat. Sony kemudian melaporkan ke warga sekitar dan melaporkan ke Polsek Cepiring untuk ditangani. Petugas yang datang ke lokasi kejadian tidak menemukan identitas apapun. Tadi tahunya gimana waktu itu, Mas? Ya tahu-tahu udah tidur ya. Udah tiduran gitu? Jadi jenengan tahunya sudah tiduran seperti itu? Ya. Terus jenengan deketin? Nah, deketin. Terus? Buat saya sama Mbak ini tak suruh lapor polsek sebelah sini. Tapi udah tahu udah meninggal dari mana, Mas? Dari lalat itu, Pak. Oh, banyak lalatnya ya? Dari lalat ya? Masih itu, Mas? Tony. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kesehatan dari Puskesmas Cepiring, diduga korban sudah meninggal dunia 4 jam sebelumnya. Dugaan sementara karena kelaparan karena kondisi tubuh yang kurus sedangkan tidak ditemukan tanda kekerasan. Ketakuan sama keluhan. Kalau tanda-tanda seperti memar, jejas yang lain tidak terdapat. Gitu ya? Sudah kulit melupas tadi karena panas, Mas ya? Karena itu sudah lebih dari 4 jam itu. Dari 4 jam itu ya? Kalau dugaannya nggak tahu, Mas ya? Tapi dari lihat kondisi tubuhnya yang kurus kemungkinan Kurus karena kemungkinan gelandangan atau orang yang tidak terurus matanya yang kurang. masih Mas? Ulin. Ulin. Lengkapnya apa, Mas? Ulin, Pak. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Suwondo untuk divisum dan kemudian dimakamkan pihak desa di pemakaman umum setempat. Korban sendiri berusia sekitar 50 tahun dan saat ditemukan menggunakan baju berwarna hitam, sarung berwarna hijau dan celana pendek. Korban juga menggunakan kaos kaki dan sandal jepit berwarna hitam. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Mana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae.
film-filmnya apik Rik. Berarti film sing nang Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filmnya wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filmnya apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng Hari ini pemirsa, diduga tidak sesuai standar mutu bangunan, petani meminta proses pembangunan pondasi Sungai Sipin di Desa Lebo, Kecamatan Gringsing supaya dikaji ulang. Pasalnya dalam proses konstruksi bagian dasar untuk pondasi tersebut, hanya terdapat lapisan pasir tanpa adanya semen, serta kedalaman galian masih kurang dari atas lumpur. Proses pembangunan pondasi Sungai Sipin yang menjadi perbatasan antara Desa Lebo dan Gringsing, Kabupaten Batang, yang bersumber dari APBD aspirasi DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai Rp125 juta tersebut, diduga tidak sesuai standar mutu bangunan. Proyek yang memiliki volume panjang 112 meter dengan ketinggian 130 cm, ketebalan bawah 50 cm dan yang atas 40 cm, dengan kedalaman pondasi dari atas lumpur 50 cm tersebut menuai protes dari petani. Subari, salah seorang petani, mengatakan daerah tersebut merupakan daerah rawan banjir saat musim penghujan datang. Adanya pembangunan pondasi Sungai Sipin tersebut tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat. Namun proyek tersebut justru menimbulkan permasalahan khususnya mengenai kualitas bangunan yang diduga kurang memenuhi standar mutu, lantaran pada proses pondasi bagian dasar hanya dilapisi pasir saja tanpa diberi adukan semen, sehingga dikhawatirkan pondasi tersebut rawan roboh dan tak kuat menahan limpahan air banjir. Tidak adanya adukan semen dan kurang dalamnya galian pondasi pada paket pekerjaan tersebut nantinya juga terancam terkena erosi lantaran kondisinya yang terlalu dangkal. Sungai itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya bangunannya itu sungai itu cumaan pondasinya kurang pas. Maksudnya pertama letakan batu itu harus langsung dikasih semen supaya kuat. Nah, cuma itu aja lah pengusulan dari masyarakat. Emang seperti apa Pak pas proses pembangunan itu pembangun apa Pak? Itu bangun kali untuk supaya aman dari kebanjiran di sawahnya itu. Kalau sungai itu nggak di pondasi baik kan bulungnya bisa ngesuk ke kali itu kan bisa nggak lancar airnya seperti itu. Supaya lancar bangunan itu supaya kuat juga untuk masyarakat Desa Lebo khusus itu. Sungai apa Pak namanya Pak? Sungai Sipin. Nah, Sipin. Emang kenapa setelah dilihat tadi? Pas dilihat kenapa bangunannya? Ya maksudnya kan pasirnya itu nggak dikasih semen yang di bawah sekali ya. Supaya dibagusi, supaya baik untuk masyarakat Desa Lebo, supaya nggak ada kejadian kebanjiran di sawah yang di atas jembatan itu, sebelah selatan jembatan. Cuma permintaan dari masyarakat cuma itu saja.
Sementara itu, pelaksana proyek pekerjaan pondasi Sungai Sipin Prayitno mengatakan, kegiatan pembangunan yang tengah berlangsung tersebut bersumber dari anggaran bantuan provinsi aspirasi DPRD Soleh dari Partai Golkar. Pihaknya juga menepis adanya dugaan pembangunan pondasi Sungai Sipin yang tidak memenuhi standar tersebut. Menurutnya, proses pembangunan telah mengikuti gambar dari perencanaan dengan kualitas yang sesuai aturan. Apa? Gimana? Dari aspirasi. Terus berapa itu Pak volumenya? Volume Untuk jumlah anggarannya berapa? anggaran katanya 125, 25. Untuk berapa meter panjangnya? 112 meter, Dengan ketinggian? ketinggian 130, Untuk tebal? tebal bawah 55, yang atas 40. Untuk kedalaman pondasi itu seperti apa Pak? Dalam pondasi Dari lumpur? dari lumpur 50 Ke dalam? ke dalam. Terus kait aduan warga itu Pak, bagian dasar pondasi itu hanya pasir aja, itu seperti apa sih Pak? Itu setampengan koperan. Atau memang sesuai seperti itu atau gimana? Seperti itu, seperti gambar. Di gambar. Berarti itu pasir enggak masalah? Enggak masalah, enggak masalah. Bawah pasir, atasnya kasih semen. Koperan itu namanya, koperan. Sungai Kali Ngerowo Mas, Ngerowo Sipin. Berarti tudingan warga bahwa speknya kurang tidak benar? Enggak bener, itu enggak tahu aturannya soalnya. Sungai Sipin tersebut merupakan batas desa sisi timur antara Lebo dan Gringsing, yang kondisinya mulai menyempit dari sebelumnya lebarnya sekitar 5 meter, namun sempat menyisakan 2 meter saja, sehingga tak heran jika setiap musim penghujan tiba akan menyebabkan terjadinya banjir. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 2 keluarga di Pati akan diberangkatkan transmigrasi ke wilayah Mamuju, Sulawesi Barat pada November mendatang. 2 keluarga yang berjumlah total 10 jiwa saat ini sudah diberi pelatihan terkait pengolahan lahan pertanian. Meski begitu, di Kabupaten Pati masih tersisa 13 kakak yang masuk waiting list untuk diberangkatkan transmigrasi ke luar Jawa. Jangan hanya berhenti di sini, kegiatan ini. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pati Agus Yunianto mengungkapkan, tahun ini Kabupaten Pati diberi kuota 2 KK untuk diberangkatkan transmigrasi ke luar Jawa. Sebanyak 2 KK ini nantinya akan diberangkatkan ke Mamuju, Sulawesi Barat pada November mendatang. Dari 2 KK ini terdapat jumlah jiwa sebanyak 10 jiwa. 2 KK ini telah diberi pelatihan dan pembekalan pengolahan lahan pertanian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pati saat ditemui awak media di kantornya mengungkapkan bahwa 2 keluarga ini berasal dari Kecamatan Gabus. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa 2 keluarga ini dalam pembekalannya dipisah di 2 kota. Bagi laki-laki diberi pembekalan di Yogyakarta dan bagi perempuan di Kabupaten Banjarnegara. Jadi kalau Pati itu kan namanya kan orang Pati kan patikal, Pati akalnya oke, akalnya banyak. Jadi kalau sudah diberangkatkan ke daerah tujuan itu sambil menunggu hasil panen itu dia mencari pekerjaan yang lain di sana kan. Ya contoh yang sudah berhasil di Kalimantan Barat di Ketapang itu dia sekarang jadi agen ini sayur mayur ke Singapura. Jadi 1 bulan 2 kali ke Singapura 1 kontainer. Kan lumayan jadi bos di sana. Seperti diketahui, tahun ini Kabupaten Pati hanya diberikan kuota transmigrasi sebanyak 2 keluarga. Saat ini dari data yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pati, masih terdapat 13 waiting list keluarga yang menunggu diberangkatkan transmigrasi. Disinggung mengenai syarat, Bambang mengungkapkan pihaknya tetap mematuhi peraturan pemerintah terkait syarat perjalanan yang mewajibkan vaksin booster. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pati bakal menggelar peragaan busana pada akhir pekan ini. Peragaan busana jalanan yang terinspirasi dari Citayam Fashion Week ini akan digelar di alun-alun Pati pada momen Car Free Day pada Minggu 18 September 2022. Pemerintah Kabupaten Pati bakal menggelar peragaan busana pada akhir pekan ini.
Peragaan busana jalanan yang terinspirasi dari Citayam Fashion Week ini akan digelar di alun-alun Pati pada momen Car Free Day pada Minggu 18 September 2022 pagi. Peragaan busana ini diprakarsai oleh Dinas Kepemudaan Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pati yang akan memanfaatkan zebra cross di bagian timur alun-alun Pati berlatar belakang tulisan alun-alun Pati. Kepala Dinpora Perpati Rekso Suwartono mengungkapkan, pihaknya tidak membatasi jumlah peserta, seluruh warga Kabupaten Pati dipersilakan mendaftar event ini minimal usia 18 tahun ke atas. Selain lomba fashion show pada momen yang sama, pihaknya juga menggelar lomba fotografi dan expo UMKM. Kemudian peserta peragaan busana akan dikompetisikan dinilai oleh para juri yang dihadirkan dari kalangan ekonomi kreatif. Nanti tempatnya di alun-alun Kabupaten Pati, kita siapkan trofi maupun piala, kemudian juga kita lombakan untuk fotografinya biar meningkatkan kreativitas anak-anak muda yang ada di Kabupaten Pati. Dalam peragaan busana tersebut, Dinpora Perpati menyiapkan hadiah yang diberikan berupa trofi dan uang pembinaan disediakan untuk pemenang lomba fashion show dan fotografi. Pihaknya berharap ajang Pati Tourism Street Fashion ini bisa mendukung promosi daerah dan menggerakkan perekonomian lokal. Dari Pati, Arlinda Maya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane kurang update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton.